Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman K3 di seluruh Indonesia dan teman-teman NHN di seluruh Indonesia. Salam K3. Alhamdulillah hari ini kita episode ketiga yaitu di Rumah K3 Indonesia. Rumah K3 Indonesia adalah salah satu rumah K3 NHN. Di mana di Rumah K3 Indonesia ini kita akan diskusi tentang berbagai macam isu tentang K3, tentang semua hal-hal tentang K3, tentang ketenaga kerjaan, tentang masalah-masalah perundangan atau ilmu-ilmu. Dan mudah-mudahan ini akan berguna buat teman-teman semua. Siapa tahu nanti suatu saat Anda saya undang untuk bicara di Rumah K3 Indonesia. Di samping saya ada Kang Dwi, ya, Kang Dwi dari HRD, ya, praktisi HRD. Dia adalah seorang praktisi HRD di Karawang. Dia bekerja di perusahaan Jepang di Karawang, yaitu tepatnya di perusahaan Yamaha. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi untuk memberikan pencerahan terhadap teman-teman. Untuk hari ini kita temanya adalah tentang bagaimana sih tips untuk melamar suatu pekerjaan sehingga saat lamaran kita sampai di HRD kita betul-betul lamaran kita istilahnya sudah oke, dan tidak ada hal-hal yang menimbulkan lamaran itu menimbulkan istilahnya hal-hal yang membuat HRD tidak menarik, sehingga lamaran kita bisa masuk ke tempat HRD dan bisa mempunyai peluang untuk lamaran itu diterima, begitu ya. Dan Kang Dewi ini tadi saya sedikit ngobrol-ngobrol ya, dia itu ternyata sudah ke Jepang juga, hebat juga, sudah ke Jepang selama 2 tahun dan profesinya banyak aktivitasnya. Dan di tengah-tengah kesibukan dia, alhamdulillah dia bisa datang ke Rumah K3 ini memberikan pencerahan ya. Nanti kita akan langsung ke Kang Dewi untuk memperkenalkan diri ya, mengenai tentang personal. Oke. Ini Kang Dewi ya, Kang Dewi. Tadi yang saya bilang bahwa dia nanti akan memperkenalkan diri. Oke, silakan Kang, mungkin untuk memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam K3, semangat K3 tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih nih Kang Wendy diundang ke Rumah K3 NHN ya, yang kebetulan hari ini cuaca cukup cerah, dan tadi ngobrol-ngobrol juga tertarik dan menarik nih saya bincang-bincang sebelum ini tadi. Sebelumnya saya mengucapkan salam kenal buat semuanya. Alhamdulillah juga kita diberi kesempatan, kita bertemu di dalam kesempatan ini Kang ya. Alhamdulillah. Ya, tadi untuk perkenalan tadi ya, saya juga tak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya lengkapnya Dwi Ari Setianto. Kebetulan untuk aktivitas sekarang saya di SR ya, di HRDGA. Tadi diperkenalkannya mungkin saya ini ya, saya pernah kerja di PT Yamaha Motor Manufacturing West Java, di produsen motor di Karawang, tapi dulunya bukan di HRGA tapi di engineering saya. Oh, engineering ya. Awal saya basicnya engineering. Oh, engineering berarti insinyur ya Kang? Insinyur betul ya. Ya, saya hebat ini ya, dari insinyur ke HR. Ya, makanya ini ada sedikit ini guyonan. Ketika saya kumpul dengan para insinyur, saya minder karena saya tidak banyak insinyur yang
aktivis jadi HR. Tapi ketika di HR saya cukup bisa bangga nih. Saya hanya dikit insinyur yang HR. Tapi Ya. bagus Kang, jadi ada dua kompetensi Iya, berarti. insya Allah gitu. Alhamdulillah. Ya, ini kesempatan dari Allah aja. Alhamdulillah. Ya, tadi disampaikan memang saya habis kuliah waktu itu ya. Betul. Ada kesempatan berangkat ikut trainer atau ikut magang ya di Jepang, dan dari 2 tahun di sana. Ya, di situ saya nol pengalaman dari kuliah, langsung diterjunkan di perusahaan di Jepang langsung gitu. Saya mengenal Itu tahun dunia berapa, Kang? kerja itu di Jepang itu tahun 2003. Oh, 2003. Oh, udah lama juga ya. Waduh. Ya, itu Lumayan juga pertama nih. kali tahu kerja itu justru saya langsung di Jepang gitu. Dan mungkin ke Jepang ini pertama kali ya kan? Pertama kali ke luar negeri ini pertama kali ke luar negeri, pertama kali naik pesawat terbang. Tapi alhamdulillah teman-teman ada peluang, ada kesempatan dan dia eksekusi langsung. Iya, alhamdulillah ada kesempatan. Ya memang dulu ada sedikit cerita nih. Betul. Ada impian juga. Oh. Kebetulan ayah saya ini pertanian dulu. Pulang-pulang membawa buah melon. Melon. Saya masih betul. SD, kecil itu. Betul. Buah melon. Lah buah melon ini saya tanya, ini buah apa kok aneh ini Pak? Gitu. Bapak saya orang pertanian, hortikultura ya. Ini adalah buah baru, itu pengkawinan antara buah belewa sama buah timun. Saya kaget tuh, kok bisa buah aja dikawinkan gitu waktu itu kan. Ternyata orang Jepang itu pinter, makanya kamu nanti pinter berangkat ke Jepang, kata gitu almarhum bapak saya bilang. Dari situ di dalam pikiran saya gimana caranya saya berdoa, gimana ada kesempatan bisa ke Jepang gitu. Berarti teman-teman makanya katanya omongan itu, ucapan itu adalah sebagian daripada doa. Nah, jadi ucapan-ucapan yang betul saja ya. Ayo kita harus positif jadi doa. Jangan pernah doa yang negatif, nanti itu akan terlaksana, kita yang rugi kan gitu. Betul. Nah, Kang, tadi Akang di perusahaan di Karawang sebagai HRD. Berarti bagaimana tuh Akang melihat bahwa tadinya kan dari engineering ya, betul. Terus ke HR. Berarti apakah pas saat transisi itu bagaimana Kang bisa menyesuaikan? Tentu saja ya Kang. Ya, alhamdulillah gini Kang Wendy. Kalau pikiran saya waktu itu kan memang basic saya orang teknik elektro ya, saya elektro. Karena itu perusahaan baru, saya develop perusahaan baru di elektronya, tapi ada kesempatan ketika itu ada peluang ke HRGA, saya masuk ke HRGA. Dan karena alhamdulillah saya basicnya di organisasi, di pramuka, jadi bisa nangani mesin. Betul. Kalau mesin kan disetting 5 menit terus robot itu ya. Tapi di sini saya orang nggak bisa, harus ini ya. Itu ada seninya. Okay. Kalau SOP misalkan memindahkan baut 5 menit, kalau mesin robot 5 menit terus continue. Tapi kalau manusia tergantung moodnya kadang. Betul. Nah, kalau lagi senang bisa lebih cepat. Nah, ada ini bisa seninya, itu bedanya engineering sama human ya. Human, mikir orang sama mikir mesin gitu. Alhamdulillah di kesempatan itu diberikan amanat ke saya, jadi saya bikin asik. Kalau awal-awal ya menyesuaikan. Alhamdulillah. Saya sendiri kan memang senang belajar ya Pak Lindi, yang saya cerita akhirnya saya melengkapinya. Untuk studi saya akhirnya ikut sekolah lagi untuk yang bidang SDM untuk melengkapi ini gitu. Oh teman-teman nih, Kang Dwi ini memang orang aktif sekali. Dia bahkan memimpin untuk pramuka ya Kang? Pramuka, masih pramuka, pembina pramuka di Universitas Unsika di Karawang. Alhamdulillah. Jadi walaupun jadi HR, tapi dia tetap memberikan kontribusi terhadap akademisi, yaitu di universitas. Nah ini menarik sekali nih buat teman-teman. Karena ada ini, kami dari pramuka ada 3 prinsip. Bina diri, ya. Bina satuan, bina bina masyarakat. Nah, itu prinsip ya. Ini
Dalam artian kalau bina satuan saya harus berngabdi, kalau bina diri dengan saya untuk mengembangkan diri saya. Kalau bina satuan saya harus mengabdi terhadap satuan kayak di Unsika. Lah, bina masyarakat saya harus ke masyarakat memanfaatkan apa yang saya punya. Jadi nyambung nih Ya, ke HR-nya ya. betul. Ini HR-nya. Seninya. Nah, terus Kang, kan topik kita hari ini yaitu tentang bagaimana sih tip untuk nih banyak teman-teman K3 nih, teman-teman K3, teman-teman HR, terus selalu mencari loker dan kadang-kadang mereka banyak yang belum pada kerja ya, dia mencari loker dan udah yang punya kerja juga pasti mencari loker itu mencari istilahnya yang terbaik buat dirinya sendiri. Nah, saya pingin tanya prinsip untuk mempersiapkan lamaran itu bagaimana tuh Kang? Menurut persepsi Akang. Oke. Sebelum kita menuju ke sana, tadi Kang Wendy sudah bicara ya, ada beberapa golongan tadi. Oh betul. Pelamar itu ada beberapa golongan. Oh, iya, betul. Golongan pertama lulus kuliah atau lulus sekolah SLTA yang non pengalaman mau mencari pekerjaan. Oh ya, iya, betul, itu yang paling kadang proses yang dialami awal. Ya, betul. Tanpa pengalaman ya. Betul. Kemudian yang kedua punya pengalaman, kemudian pingin yang terbaik. Yang terbaik itu ya. Apa namanya? Pindah lagi. Ya, yang pasti cari yang terbaik. Karena sifat manusia itu kita tidak bisa mungkiri. Betul. Dari sisi HRD kita dan saya sebagai personal yang pernah pengalaman seperti itu, tapi alhamdulillah waktu itu saya menyadari lulus kuliah belum ada pengalaman apa ini, saya bersaing di dalam dunia kerja ini pasti saya berat gitu. Betul. Akhirnya saya punya pikiran waktu lulus itu gimana saya punya difference berbeda dengan pesaing saya nantinya. Karena setiap tahun itu ya semuanya para pemirsa semuanya ini setiap tahun kita bayangkan ini lulusan STM. Satu STM aja kurang lebih harus lulusan STM ini jurusannya semakin banyak ya. Ya, bayangin satu sekolah aja taruhlah 4 kelas, satu kelasnya 4 ya. 30 ya. Anggap aja 100 lah, satu sekolahan. Satu kabupaten berapa sekolah? Betul. Untuk mencari kerja kan. Dan yang tahun sebelumnya belum dapat kerja, makin banyak numpuk. S1 coba. Betul. Yang kuliah juga apalagi. Makin banyak. Sarjana juga banyak. Nah, di situ saya berpikir kalau saya bersaing dengan saya tidak punya difference atau hal yang berbeda dengan teman-teman saya, pesaing saya banyak, betul. Sehingga saya ada peluang pergi ke Jepang, nggak ada salahnya dong. Bismillah dengan niat doa dan keinginan tadi, saya berangkatlah ikut program magang ke Jepang waktu itu yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan terima kasih Dinas Tenaga Kerja dari kesempatan saya saat itu. Alhamdulillah ya. Ya berangkat ke Jepang dan langsung saya dihadapkan dengan ya nama Jepang yang hanya dalam angan-angan, hanya dalam koran yang saya lihat, kemudian hanya dilihat TV Doraemon ya, Conan itu saya langsung terjun ya. Alhamdulillah pengalaman, singkat cerita dari situ bahasa Jepang wajib ya, sebelum berangkat kita dididik untuk budaya bahasa Jepang. Akhirnya di sana juga komunikasi dengan bahasa Jepang. Dan dari pengalaman yang 2 tahun, memang 3 tahun kontraknya, saya di tahun kedua harus pulang karena ada kesempatan masuk ke Yamaha itu. Ya, di sana tadi prinsip difference tadi ya, mempersiapkannya itu. Saya harapkan juga teman-teman semua yang bagi yang fresh graduate, yang baru lulus, kemudian yang sudah berpengalaman, itu dalam pikiran kita harus berkompetisi. Tapi dengan tidak melepas minder. Betul. Kompetisi wajib. Harus kita, cuman kita itu prinsipnya berusaha, kita harus berusaha. Dengan yang terbaik, hasil urusan Allah. Betul. Kan gitu kan? Jadi kita pasrahkan. Jangan sampai minder. Saya nggak punya pengalaman daftar kerja, jangan. Rezeki kita. Berarti tadi saya kutip dari kata different. Different ini mungkin dalam arti kata kita itu harus ada nilai lebih ya Kang ya. Berbeda dengan yang lain. Nah, mungkin banyak teman-teman nih
apa sih yang harus berbedanya? Ya. Bagaimana tuh Kang? Apa Oke. yang harus berbedanya? Berbeda, saya kembali ke tadi ya, ada 2 versi tadi, yang fresh graduate, yang baru lulus. Mm-mm. Ya pengalaman apa, saya sekolah aja, apalagi maaf dikata anak-anak zaman sekarang. Betul. STM zaman saya aja waktu itu Betul. sekolah bawa 1 buku disempitin di Betul. saku. Gimana kita bisa bersaing? Betul. Ya, itu tuh dari sisi ini Kang ya. Mm. Kemudian yang kuliahnya keluar kuliah, Iya. tapi jangan salah loh ya, para pemirsa, ada teman saya sendiri itu kuliah, ya memang tidak meninggalkan kuliah, tapi organisasi. Organisasi. Wah, yang teman-teman kuliah itu manfaatkan saat kita kuliah, organisasi juga harus, karena di situ akan different dengan teman-teman yang lain. Jadi kedewasaannya lebih bagus ya Kang? Ada kedewasaan, Berorganisasi, leadership, di sana dapat, ya kan? cara dia bicara juga. Betul. Dan nanti berarti yang mereka itu lebih banyak networkingnya mungkin ya Kang? Betul, yaitu jaringan ya pasti itu bonusnya. Bonusnya. Pasti. Kalau organisasi itu satu, pengalaman kita berorganisasi, tadi komunikasi dan sebagainya. Bonusnya adalah networking. Betul. Pasti. Dan Kang mungkin dari segi kompetensi juga mungkin ya mereka harus ada nilai tambah, misalnya kursus bahasa ya Kang ya, betul. Atau ada ikutan pelatihan Betul. yang disesuaikan dengan kondisi ya Kang ya. Betul. Sekarang bukan zaman kayak kami dulu. Nah, kami dulu boro-boro, maaf ini saya kuliah namanya jaringan internet itu, tahu saya Yahoo ya. Yang itu doang. Saya ngerjakan skripsi aja pakai apa ya waktu itu ya, belum ada Windows itu ya. Internet. Nah, sekarang itu nggak ada alasan bagi kita untuk mencari difference, mencari tambahan pendamping ijazah. Kalau bahasa saya dulu, bahasa di akhir itu adalah ketika ini kita bicara sekarang HR ya, masalah proses tadi. Pertama yang pasti pintu masuk informasi mengenai lowongan pekerjaan. Betul. Kita mencari pekerja, perusahaan mencari pekerja, kita mencari pekerjaan. Ya, itu kan ada 2 sisi yang harus disinkronkan. Saya mewakili owner pencari kerja HRGA, ada request dari perusahaan untuk mencari ini dengan kriteria yang sudah ditentukan. Para pencari kerja adalah pencari kerja yang memang mau melamar. Ini kan harus disinkronkan. Saya butuh apa, Anda punya apa. Betul. Itu kayak jual beli gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi langkah yang pertama selain persiapkan diri yang tidak terlihat, yaitu kompetensi diri tadi. Kompetensi. Dengan saya ngomong tadi internet, sekarang banyak sekali kayak seminar, pelatihan yang free ada, yang berbayar ada. Tapi kan apalagi sekarang sudah online ya. Betul. Itu yang harus dimanfaatkan untuk mencari difference kita bersaing dengan yang lain. Berarti mempunyai nilai lebih tersendiri. Betul. Sekarang gini, logikanya. Saya pelamar ini yang sudah masuk ke saya 5 orang. Saya wawancara ini, saya membutuhkan seorang operator mesin press. Ya. Operator mesin press. Ya. Di sana 5 orang datang dengan saya pun dengan seleksi bukan berbanyak. Biasanya kita ngambil dari beberapa sumber. Saya titip juga, termasuk NHN ini kan kemarin saya juga sempat titip ya. Titip Kak, saya lagi nyari ini gitu kan. Jangan salah para pemirsa, untuk yang pencari kerja jangan merasa waduh, apalagi ada semboyan sekarang lapangan pekerjaan itu nggak ada lapangan pekerjaan, itu tidak sebetulnya. Tidak, itu yang harus ini jangan minder dulu. Lapangan pekerjaan itu pesimis jangan. Lapangan pekerjaan itu benar-benar terbuka lebar semuanya. Tinggal kita bisa kompetensi diri sama. Kalau nembak itu sasarannya ada enggak? Betul. Jangan pokoknya titip lamaran, nggak tahu apa yang harus di kompetensi kitanya tidak ada. Ya itu sayangnya seperti itu kadang. Apalagi kita di NHN ini kan khusus K3. Yuk kita lebih fokus ke K3. Betul. Ya, itu mungkin ya. Kemudian performance
CV. CV. Oh, performance CV ya. Oh, yang tadi ada ya pintunya ya. Pintunya, Pintu betul. tolong juga pintu masuknya ngelamarnya kemana itu harus benar-benar selektif. Cari tempat hiring ya atau informannya itu yang memang benar-benar jelas. Jangan sekedar titip ke Legal ya, tetangga betul. legal itu jangan. Itu pesannya. Karena nanti takut masuk dalam hal-hal yang Jebakan. Iya. Soalnya sekarang banyak sekali tuh Betul. yang katanya dia Bawa. dipercaya dari Betul. HR, padahal mah dia Ujung-ujungnya sebetulnya ngarang-ngarang sendiri. Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya itu dia ya, itu ternyata jangan. mengeksploitasi kita ya kan. Kemudian sekarang juga banyak kayak job finance seperti job street Ya, itu nggak apa-apa, itu silakan, tapi yang yang terpercaya, jangan asal-asal itu, karena kita harus menjual diri kita itu dengan nilai yang berbeda. Betul. Dan mungkin kan kita jangan terperdaya, belum apa-apa udah minta duit. Wah, itu jangan. Saya mewakili HRD itu yang momok bagi kita kadang masuk dalam jebakan itu tadi jangan ya. Kadang-kadang itu oknum ya Kang ya. Oknum ya itu jangan. Karena apa? Karena kalau kita sudah masuk dari sisi itu, keberkahan kita bekerja juga akan berkurang. Betul. Belum kita gajian aja belum, tapi kita udah ngeluarin uang itu jangan. Insya Allah kalau kita mulai dengan kebaikan, insya Allah semuanya akan baik. Tapi kalau kita sudah mulai dengan sesuatu yang tidak baik, itu takutnya akan membawa ke tidak baikan. Terus kan kedua, hal-hal yang perlu dihindari nih saat melamar. Kadang-kadang kan saat melamar itu ada beberapa hal yang menimbulkan sebenarnya kita sebagai manusia bisa melihat performance seseorang gitu. Nah, hal-hal yang perlu dihindari dari pelamar itu apa aja itu kan? Ya, kalau yang dihindari, sebelum saya hindari ya, saya coba mengulas kembali lagi awal tadi mengenai yang harus disiapkan. Yang harus disiapkan. Ini CV kita. CV kita tolong yang semenarik mungkin, yang indah dipandang, tapi mantap di isinya. Jangan indah dipandang doang, tapi enggak isinya. Jadi singkat, jelas, tepat. Kayak kelebihan kita, yang nilai yang kita different tadi harus ditampakkan lebih jelas. Ditonjolkan. Itu supaya kami dari HRD itu melihat itu udah langsung tertarik. Iya, itu yang wajib. Kemudian yang masalah dihindarkan. Yang pertama ya tadi jangan salah informasi. Salah jalan untuk menuju ke sana. Kemudian yang kedua ini tentang performance. Singkat cerita, kalau keahlian pasti kami dari SR itu, HRD itu sebelum menggali tentang pengetahuan, pintu dasar saya melihat performance, bicara dalam 3-2 menit aja udah kita bisa. Ini dengan sikap biasanya. Sikap. Kan ini misalkan kami kan kalau melamar itu ada 10 lah ya pesaing gitu ya, anggapnya 10 dari 2 tahap 5 itu biasanya contohnya mungkin berbeda ya, tapi saya biasanya ajak ngobrol. Informasi dari mana datang ke sini itu sudah menunjukkan ini kan. Dari saudara saya, dari informasi internet, dari koran, dari grup ini itu menjadi poin bagi kami. Kemudian yang kedua, yang ini adalah performa sikap. Itu hindari sikap anak-anak zaman sekarang ya, milenial beda ya dengan yang. Jadi dia datang itu seadanya gitu. Itu yang kadang gondrong kayak gitu ya. Ya memang hak asasi manusia, cuman betul. Kita kan harus bisa dinilai sama orang lain. Betul, ya. Baju, kemudian ada pernah saya ngalami itu sabuk ini nggak dipakai gitu. Walaupun jauh dari otak sama sabuk, ya cuman secara ada penilaian performan. Kemudian saya biasanya langsung saya tanya, pernah ikut organisasi? Apa kelebihan kamu? Itu langsung saya tanyakan. Betul. Kalau dia ngomong nggak ada, berarti dia tidak bisa mengeksplor dirinya. Betul. Tapi kalau saya bisa bahasa Inggris, Pak, saya bisa bahasa Jepang. Yang bisa bahasa Jepang siapa? Dari 10 orang.
saya Pak, gitu. Berarti ada nilai gitu. Itu sudah kita kerucutkan. Kemudian ada yang pernah ikut keterampilan apa? Itu kita tanya dulu. Ya itu untuk different berbeda dengan yang lain. Dari 10 biasanya saya bisa ngerecut ke 4 atau 5 orang. Tahap kedua kita udah mulai skill. Dari situ saya udah mulai kepo, saya bisa kepo. Bagus di perform, bagus di CV. Di sana kan muncul nih zaman sekarang kan medsosnya ya ditampilkan. Ini saya kalau saya ini kepo orangnya. Langsung saya spontan saya lihat, kalau yang tertarik kan kita langsung tertarik nih sama ini gitu. Langsung saya kepoin, saya lihat medsosnya. Ada pernah ngalami saya pelamar ini, kok bagus itu ya fotonya. Tapi ketika saya masuk ke medsosnya, ya fotonya mesraan sama cewek. Betul. Kemudian pakainya aslinya. Kalau medsos itu yang diekspor kan aslinya itu. Di situ kita HR udah bisa membaca. Jangan salah. Jadi Anda yang dieksplor atau yang diupload di media sosial ini menjadi referensi juga bagi kami. Gitu. Di situ psikologi bisa dilihat. Dan mungkin Kang kadang-kadang saya melihat profilnya ini aneh-aneh itu mempengaruhi nggak itu Kang? Ya sangat berpengaruh ya. Contohnya ya pernah yang saya alami ketika saya lihat di medsosnya namanya jelas ini ya. Yang dipasang gambar cewek, laki-laki tapi cewek. Berarti berarti nilai kejujuran. Betul, tidak ada ya. Itu poinnya. Kejujuran. Dan kadang-kadang ada saya lihat kekerasan dalam fotonya itu Kang. Betul. Kayak Dracula apa. Ya ada itu kan ada biasanya. Itu udah tidak umum bagus ya Kang. Ya itu satu penilaian. Saya orangnya betul. Perwakilan dari HRD ya, tidak semua. Saya arahnya ke sana biasanya. Itu udah kita bisa nilai. Sebelum kita mendalami tentang keahliannya. Dan yang benar-benar fokus itu secara tahap awal itu kemudian tahap keduanya kita ke lebih mendalam, tahap ketiganya kita lebih fokus tentang apa itu tadi keahlian. Berarti keahlian itu setelah menyelesaikan dari tahap pertama kedua itu ya Kang, performance, kemudian selanjutnya pendukung, kemudian kita suruh jalan, sikap saat kita wawancara duduknya bagaimana. Kemudian saat jawab pertanyaan, personality ya bisa kelihatan ya Kang. Betul, langsung orang HR itu langsung bisa nebak Bapak, enggak lama. Berarti teman-teman, nah ini merupakan tips yang bagus ya. Dan satu lagi, HR ini biasanya titipan dari usernya, misalnya dari mekanik, dari elektrik, dari departemen tertentu. Mungkin sebelum dari HR itu akan memberikan kepada user mereka masing-masing, HR juga bisa menseleksi dulu ya Kang ya. Wajib ya. Itu tugas pokok dari SR itu, rekrutmen itu di situ. Di situ ya. Karena itu kunci, Pak. Berarti performan yang tadi itu pintu HR ya. Iya, HR. Nanti ketika kita sudah tahap 1, 2, 3 diminta 5 atau minta 2, saya harus menyiapkan 4. Oke. Nah, untuk menuju 4 kan saya harus kedatangan banyak gitu. Betul. Itu kan tugas kita di situ. Itu yang untuk yang non skill yang ini ya kita bicara. Jadi pintu pertama itu harus dilewatin dulu. Harus. Kedua, ketiga baru skill. Jadi jangan sampai teman-teman juga pesimis juga ya. Ya Kang. Misalnya waduh saya saingannya ini orangnya pandai betul ini tapi kan belum tentu di performan mungkin dia ada masalah ya Kang ya. Ada itu bisa aja bisa gugur ya Kang. Bisa. Satu makanya ngelamar kerja itu adalah keberuntungan itu memang mewakili dan jalannya yang di atas itu. Ya, ada bagus saya tertarik. Ini contohnya ada 5. Tertarik sama si ini. Udah tertarik sini udah ini bagus ini gitu. Ini yang nggak saya lihat ternyata di sisi terakhir sebelum saya serahkan user ini ada performan yang memang bisa menjatuhkan dirinya yang terbagus tadi ya contohnya saya lihat di medsos tadi. Ternyata dilihat wah lah kok yang diikuti misalkan
LGBT segala macam ada kan. Waduh, Lah ini bisa pertanyaan gitu. iya apa ini jadi lah ini kalau ini jadi penyakit ini kan gitu. Soalnya mungkin HR itu akan menjadi istilahnya apa ya, jembatan Iya. jembatan. Soalnya nanti kalau misalnya pas usernya Komplain ke kita. komplain ke kita. HR dulu ya. Betul. Komplain itu pasti. Jadi Iya. jadi benar-benar dari HR itu bisa menselektif yang benar-benar dibutuhkan ya kan. Ini ada pengalaman saya. Pengalaman rekrutmen ya karena berhubungan dengan K3. Iya. Dia pernah ikut seminar gitu. Iya. Ikut seminar K3 informasinya di perusahaannya karena pernah di bukan seminar juga pengalaman di ininya di K3. Ya, saya tanya, saya HR itu memang nanyanya yang paling dasar. Contohnya, Anda tahu tentang safety? Safety kan Iya, ya. betul. Safety itu apa bahasa Indonesianya? Safety itu adalah keselamatan. Keselamatan kerja. K3 kan keselamatan kesehatan kerja ya. Selamat. Anda ingin selamat? Iya. Arti dari safety kan selamat nih. Saya tanya lagi, Masnya tahu nggak arti selamat? Saya tanya gitu. Kita pagi selalu ucapin selamat pagi, selamat siang ya, selamat ulang tahun, selamat menempuh hidup baru kan gitu ya. Tapi saya tanya, selamat itu apa? Bingung. Katanya pernah ikut safety kan gitu. Apa selamat itu? Apa disebut lagi ketika Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Nah, selamat lagi di ini. Apa selamat itu nama orang Klaten ya. Tapi selamat itu apa? Itu selalu yang jadi ikon kalau ketemu sama saya itu yang saya selalu tanya. Supaya kita praktisi ya. Betul. Jadi harus tahu basicnya dulu. Jadi mungkin basic yang penting itu harus tahu ya. Betul, kan? harus. Dan menurut saya kan kita kalau misalnya melamar ke satu tempat perusahaan, kita harus pelajari dulu perusahaannya apa ya kan ya. Jangan sampai kita masuk ke perusahaan kimia misalnya tentang H2S, kita tidak paham tentang H2S. Itu kan jadi masalah juga ya Kang ya. Seperti gini. Kita ngelamar kan sama dengan ngelamar cewek. Iya, calon betul. Calon istri kita. Harus itu. Kita harus kenal dulu. Betul. Masa mau nembak kita nggak kenal itunya kan gitu. Pasti tanya saya selalu, Anda kenal perusahaan kami di mana? Betul. Anda sudah tahu belum? Memang nanti ketika dia masuk, tugas saya harus menjelaskan ulang. Itu tugasnya HRD di training. Tetapi minimal ketika dia ngelamar di perusahaan kami, sejauh mana dia sebetulnya tahu dengan performa kami tentang informasi tentang kami betul. gitu. Ya jangan sampai nyasar gitu. Kan, ya, jadi bisa sejalan ya Kang. Betul. Nah Kang, tadi banyak sekali nih tentang tips-tipsnya dan bagaimana hal-hal yang harus dihindari saat kita melamar satu pekerjaan. Ini banyak sekali sebenarnya dari orang-orang pelamar ini, mereka ini kadang-kadang bingung gitu saat melamar suatu pekerjaan, tapi dia sudah down duluan. Nah menurut Akang nih memberikan tips-tips buat teman-teman bagaimana nih supaya teman-teman ini sebenarnya harusnya pede aja gitu, nggak usah. Ya kembali Kang Wendy, kayak kita ngelamar cewek. Betul. Ya, kita kalau sudah down duluan, boro-boro dia kena ke kita. Betul. Kita mesti udah enggak. Betul. Ya kita harus berani dulu, pede dulu pasti. Dan persiapan mungkin harus persiapan sama. Saya tadi beda ya samakan lah ketika kita PDKT terhadap bukan pasangan ya istilahnya lawan jenis ketika dalam pendekatan. Betul. Itu sama dengan cari kerja. Kita tidak tahu jodoh kita. Betul. Sama dengan kerja kita tidak tahu kita itu ya sama kerja itu sama dengan jodoh. Betul. Kita nggak tahu. Saya ternyata kerja di Yamaha ya. Kok bisa ya gitu kan? Betul. Sama dengan pasangan, saya sudah beristri ya. Saya juga nggak nyangka saya bisa ini. Betul. Itu mengalami proses. Sama dengan kita ngelamar kerja. Betul. Ya, kembali ke sana. Berarti saya motivasi jangan pernah
nggak Rendah pede, diri ya. rendah diri Rendah jangan. jangan. Kita harus Yakin, pede, yakin ya. tapi tidak kepedean. Betul betul. Pede tapi tidak kepedean. Betul betul. Artinya kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan yang memang dibutuhkan. Betul. Kemudian kepo, bukan kepo ya, apa ya tadi? Kita harus lebih tahu mengenal siapa yang akan kita lamar. Betul betul. Kemudian semuanya itu lalui dengan kalimat satu, jujur. Jujur. Mulai awal jujur. Jujur. Saya pernah mengalami permasalahan rekrutmen saya. Dia pintar sekali menutupi ketidakjujuran dengan apa? Data dia bujangan. Data bujangan, KTP bujangan, kakaknya juga masih bujangan apa? Taunya apa? Ya namanya Allah itu kejujuran pasti akan dibukakan. Dengan apa? Ketika saya family gathering kan otomatis saya data ulang. Betul. Nah, dia mungkin tidak nyadar, mengumpulkanlah data yang sudah punya anak sama istri. Itu HRD itu jangan salah ya, jelinya itu kelewatan kadang. bisa sampai punya Keponya, record ya. Saya kadang gitu, Pak ini Pak HRD kok bisa sih tahu? Kita pasti diseleksi. Berarti kan tadi saya melihat mendengar ya itu. kejujuran. Terus kedua lagi record kita itu harus bagus ya Kang ya. Jangan sampai ada black record, karena mungkin saat ada black record itu mungkin ada informasi dari teman-teman yang lain, bisa mempengaruhi juga ya Kang. Betul, gini. Kadang kan tahu nih rekan-rekan yang khususnya yang di kedua kan tadi banyaknya pembahasan yang fresh graduate ya, yang masih belum pengalaman. Ya, ini kita bahas gini kan, soal ini adalah soal pelamar yang sudah expert ya. Ingin loncat-loncat, bahasa kasarnya putu loncat. ini siapa ini ya, itu teman-teman sendiri yang lebih memahami gitu ya, putu loncat. Saya pernah mendapatkan pelamar yang umur dari lulus sampai yang waktu rekrut saya itu tidak lebih dari 4 tahun, tapi sudah pindah perusahaan 9 kali. Saya hargai dia jujur, tapi saya nggak tertarik dengan itu loncat, ada apa ini kan gitu. Ya kita rekrutmen kan juga butuh modal, butuh waktu, butuh ini yang harapannya karyawan masuk stay di situ, menunjang anun kita dengan mungkin melakukan percobaan dan segala macam. Tapi 9 kali ada apa kegerangan ini kan gitu. Itu kita akan lebih dalami biasanya. Dan kalau sudah kayak gitu ya permisi aja. Kadang dari beberapa HRD itu akan cari info ke perusahaan sebelumnya itu ada apa, kemudian kenapa dia berhenti, dari informasinya dia sama ini kita cross check gitu, jangan sampai salah pilih kita. Betul juga Kang. Saya soalnya pernah ada yang menghubungin saya nih, ada salah satu praktisi K3, dia bilang HRD-nya ke saya, Kang mohon maaf kalau misalnya ada orang ini dia telah menggelapkan katanya, menggelapkan proyek gini. Jadi tolong jaringan itu kan, iya jangan ini, waduh kata saya kok bisa gini, berarti itu kesana itu ada hubungannya. Black record itu sangat penting ya, mempengaruhi nilai apa? Kejujuran. Betul. Kalau kita jujur insya Allah kemana aja bisa ini ya, kita bisa clear. Tapi kalau nggak jujur ya seperti itu akan terbaca, record terus ya. Dan mungkin buat teman-teman nih yang fresh graduate, nah kan ada anak SMA nih namanya kenakalan remaja. Betul. Itu mungkin harus dihindari ya Kang ya, karena saat ada kenakalan remaja itu kalau udah sampai masuk ke polis, larinya ada ini ya Kang, larinya kan record ya Kang, larinya kan di SKCK itu nggak salah. Oh iya betul. SKCK itu kan screening awal dari kepolisian. Oh iya. betul. Terus gini, kadang ada dua sisi. Kadang saya dititip ini ke dalam dalam perusahaan itu saudaranya gitu ya. Itu kan ada, saya ngomong jujur nggak ya, nanti takutnya ada nepotisme gitu. Ada, kalau saya nggak jujur nanti saya bilang nggak jujur. Jawaban apa yang harusnya kira-kira? Ini saya buka ini. Kembali jujur aja, sejujur-jujurnya apa adanya ya. Karena apa? Karena tadi awal sempat dibahas,
ketika ini saya sendiri juga, ini contoh saya juga, kalau di saat saya lagi dibutuhkan ini saya juga tanya, ada nggak saudara-saudara karyawan, itu akan saya kirim juga ke karyawan, siapa tahu ada saudaranya, karena apa, saya juga akan mendapatkan informasi aktual Betul, ketika ini itu ada referensi dari saudaranya Betul. gitu, dan Ada- jaminan Iya, ada nilai plusnya juga. jaminan gitu. Cuman tidak ada perusahaan yang memang pelarangan terhadap saudara kandung, itu ada itu yang harus sendiri. diiniin, dihindari dan diiniin. Soalnya ada regulasi-regulasi tersendiri. Betul. Waduh, ini kayaknya ngobrol-ngobrol enak juga nih. Iya. Banyak sekali yang informasi-informasi menarik buat teman-teman NHN di seluruh Indonesia, khususnya orang-orang fresh graduate yang mau melamar suatu pekerjaan ya. Jadi mungkin ini bisa menjadikan input yang bagus ya Kang ya. Referensi. Ada ini sekaligus promosi nih. Saya tertarik, saya datang ke NHN ini dengan niat sendiri nih kan. Ya kan? Ini jujur saya ini, saya mendatangi ke sini karena saya praktisi HRD juga, praktisi ahli K3 umum saya. Kemudian saya praktisi di safety. Tadi bilang safety itu apa? Saya mau jawab ini. Safety itu adalah selamat. Selamat disebut-sebut kalau kita banyak orang praktisi safety dan tidak tahu arti safety. Ya, ini saya akan buka ini. Dan ini menjadi kalau di antara ini nanti ketemu ngelamar di perusahaan saya, itu saya tanyakan, jawabannya seperti ini, ingat ya. Siap. Safety itu selamat. Selamat itu apa? Selamat itu banyak orang mendengar dan ngerti tapi tidak bisa definisi. Definisi apa? Sesuatu yang kita harapkan itu adalah selamat. Lawan katanya adalah celaka, sesuatu yang tidak kita harapkan. Itu ingat, itu selalu saya tanyakan bagi praktisi. Dan kemudian ini saya promosi, kebanggaan saya ketika di perusahaan itu orang diminta untuk menangani HSE, itu biasanya menolak. Ini ada berapa teman yang ditanya menolak. Kenapa alasannya? Ribet. Safety itu banyak aturan. Safety itu dimusuhi orang. Nah, itu pasti. Tapi waktu itu saya dengan senang hati saya terima, mewakili ahli K3 saya terima karena satu. Ini saya anggap sebagai ibadah. Karena dengan safety kita melaksanakan aturan-aturan safety, kita akan menyelamatkan orang. Betul. Dan itu kalau orang terselamatkan dengan usaha kita di safety, berarti nilai ibadah kita dan kepuasan kita akan bagus. Ini promosi bagi yang fresh graduate. Yuk, jangan ragu-ragu, ikuti training-training yang diadakan NHN. Amin. Itu menjadi pelengkap ijazah. Jadi bagi praktisi safety mulai awal. Belum kalau saya kan masuk di perusahaan bukan praktisi safety. Iya betul. Tapi pelaksana safety. Tapi di perusahaan saya diamanatkan menjadi ahli K3. Tetapi kalau yang graduate masuklah dari safety mulai awal. Betul. Jadi pengenalan awal ya Kang penting. Ya? Itu menjadi pendamping ijazah nanti di saat kita training. Kita wawancara. Nilai tambah ya Kang ya, nilai tambah. Jangan ragu-ragu. Training di NHN. Amin. Enggak mahal kok. Terima kasih. Nah, itu menjadi kekayaan nilainya tidak sebanding dengan berapa yang kita keluarkan, tapi kekayaan intelektual kita betul. Itu sangat-sangat dibaguskan. Dan lagi pula teman-teman sebenarnya pelatihan itu ada dua. Legal compliant itu udah ini ya Kang ya, udah requirement dari perusahaan kayak K3 umum. Tapi sebenarnya ada awareness ini penting ini kayak aksesoris kalau mobil itu, kalau aksesoris itu misalnya peleknya racing, di dalamnya ada audio, pasti HR juga seneng dengan ini orang itu kan bisa juga difference. Nah, ini berbeda dengan yang lain. Walaupun padahal harganya cuma sedikit tapi mempunyai nilai berbeda. Nah, itu. Teman-teman, kayaknya ini ngobrol kita ini hari ini sangat sangat berbeda dan ini menambah suatu wawasan baru buat teman-teman bagaimana nih kita bisa sama yang sudah praktisi itu
naikin betul. grade-nya Naikin dengan grade. training Nah, di NHN. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Kang, sebenarnya kita ini di NHN ini ada sistemnya networking Kang. Networking, ya. Networking. Jadi kita antar teman dan antara anggota kita itu harus saling tolong menolong. Dalam arti kata kita harus tetap profesional dan rasional. Jadi kita tidak bisa kita misalnya saya nitip ke orang HRD, orang fresh graduate harus jadi HSE manager atau HRD manager. Kan itu tidak rasional. Tidak rasional. Tapi profesional misalnya orang yang sesuai dengan kriteria HRD, kita mempunyai orang yang kompeten, nah baru bisa dieksekusi. Betul. Sesuai dengan kriteria yang ada di Betul. HRD gitu. Betul. Ini gini aja, kalau teman-teman tadi aksesoris tadi itu benar sekali. Karena kalau orang sudah knowledge-nya tentang safety itu diperkenalkan oleh awal, Betul. insya Allah di dalam yang lain-lain itu sudah satu grade di atas yang belum pernah. Itu different tadi ya. Ya, difference tadi Different itu ya harus demikian. Kemudian satu lagi, ini satu lagi, saya kenalnya NHN itu lagi butuh rekrutmen. Saya itu cari-cari kok masuk ini NHN tidak hanya training aja, ternyata dia menyiapkan ke referensi kandidat ya. Dan kemarin saya juga menjadi salah satu yang meminta ke NHN. Alhamdulillah. Yang poinnya adalah kalau saya dengan yang lain, dengan rekrutmen yang lain, ada nilai bisnis yang harus kita keluarkan. Tapi NHN ini pure. Saya kemarin dikasih beberapa kandidat dan saya tanya, Kang, untuk sistem bisnisnya gimana? Enggak, hanya sebagai referensi aja kan gitu. Iya, tidak ada nothing tulus katanya. Saya kaget, bener ini Kang. Untuk tidak ada profit, tidak profit katanya ya. Masya Allah ya, ini makanya saya tertarik, saya datang ke sini tuh ucapin terima kasih. Dan dari kandidat yang diberikan ke kami, alhamdulillah tidak banyak tapi berisi gitu. Berisi, betul. Yang utama kan gitu, banyak kandidat 10, saya waktunya juga capek rekrutnya. Tapi dengan mengerucut dipersiapkan, apalagi sudah punya beberapa referensi pelatihan. Nah, itu. Terima kasih Kang. Sama-sama Kang. Sukses selalu NHN. Ya, saya tetap akan senang. Dan ini katanya mau ada jambore. Saputi ya. Iya, ikut. Tadi itu teman-teman kita baru bicara tentang konsep-konsep. NHN nanti akan membuat jambore K3. Nah, jambore K3 ini adalah hal yang baru di K3. Di mana di dalam jambore K3 ini nanti akan ada nilai tambah. Tadi yang different itu kan ada nilai leadership dan ada bagaimana di sana selain kita refreshing ya Kang ya, ada nilai-nilai kepemimpinan segala macam ya. Ya mudah-mudahan nanti kita lagi gojlok nih. Gojlok bagaimana memadukan Akang ini kan di Pramuka nih. Kata jambore tadi kan jambore itu kalimatnya Pramuka. Kalimatnya Pramuka, makanya saya lagi menyatukan bagaimana di HR-nya, bagaimana di K3-nya dan bagaimana nih kepemimpinannya kan. Betul. Pasti kangen camping ya. Camping ya. Kita akan konsep itu kita bahas safety, bahas K3, tapi di suasana camping. Seneng gitu kan. Fun. Alhamdulillah. Aduh teman-teman. Terlaksana ini. Ini kayaknya ngobrol-ngobrol sekarang ini alhamdulillah banyak sekali input-input yang bagus ya. Dan kita alhamdulillah dengan adanya ini mudah-mudahan teman-teman bisa kebantu nih. Bagaimana nanti kalau misalnya masuk ke satu perusahaan, tips-tipsnya sehingga bisa ada lebih mempersiapkan diri ya Kang ya, lebih mempersiapkan diri. Itu tadi ingat melamar pekerjaan seperti ngelamar jodoh. Ingat itu. Dan saya selalu ingat tadi kata Kang Dewi harus different. Berbeda. Kalau misalnya sama saja berarti kita bersaing dengan banyak orang. Tidak ada keistimewaan ya Kang ya. Kalau kita
rata-rata pesaing kita banyak. Ya. Tapi kalau kita berbeda Hmm. akan lebih sedikit persaingan kita. Nah, itu. Itu prinsipnya. Kalau misalnya selalu orang selalu berpikir, waduh, harus berbeda itu harus mahal, harus saya Tidak, ini tidak selalu tidak, ya Kang ya. tidak. Dengan awareness aja yang nilai ininya nominalnya kecil itu udah mulai bisa berperan ya Kang ya. Iya. Yang Alhamdulillah. penting apa ya tadi, nilai kejujuran, nilai keikhlasan, dan jangan lupa berdoa. Berdoa. Oke, Kang, kayaknya ini kita ngobrol-ngobrol sudah lumayan ya, Yes, dan mudah-mudahan Nggak terasa ya. nggak terasa. Aduh, minum dulu kan? Iya, Minum dulu. makasih. Teman-teman, Makasih. maaf nih kita Iya. ini dulu. Terima kasih. Oke. Insyaallah. Rumah K3 nih, mampir ke sini. Mampir. Teman-teman, Di mana ini disampaikan dong. Iya. Ini kita rumah ketiga ini di Kerawang, teman-teman, ada studio kecil. Kita membuka rumah ketiga. Rumah ketiga ini adalah tempat syuting, tempat diskusi segala macam tentang K3, tentang tenaga kerja, tentang segala macam. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berkah buat teman-teman sekalian. Dan mungkin suatu saat saya undang teman-teman, atau teman-teman bisa kontak ke kita untuk kita bicara-bicara dan kita Diskusi bahas lah ya. diskusi sehingga bisa mempunyai nilai buat teman-teman yang lain. Oke Kang. Iya, siap. Oke teman-teman, saya Wendy Darmawan sebagai Ketua NHN Indonesia, dan Kang Dewi ya sebagai HR di Karawang. Mudah-mudahan season ini menjadikan barokah buat Amin, semuanya. Dan saya ucapkan sama Kang Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketiga. Salam ketiga.